Karena ada ustaz berkata, selesai solat berjamaah tak perlu lagi wirid-wirid gini, tak ada dalil. Itu reka-reka itu. Maka saya kalau ngaji-ngaji gini, pertama ilmu, yang kedua otak. Karena ada orang berilmu tak berotak, ada orang berotak tak berilmu. Inilah logo Majelis Taklim Al-Qiblatain, dan yang ini channel YouTube saya, Abi Maulana Syarifuddin QT. Yang ini dia ya. Mohon dukungan dan bantuannya dengan cara like, subscribe, and share. Sekian, terima kasih. Ngapain sahabat duduk itu di situ? Selesai salam duduk gitu. Kalau gitu, mungkin nggak duduknya gini. Ngapain sahabat duduk itu? Reka-reka lagi lah, kita reka-reka. Karena yang mengatakan selesai salam tidak perlu wirid, tidak perlu zikir berjamaah, itu pun bukan dalil, reka-reka aja itu. Reka-reka aja itu. Karena ada ustaz berkata, selesai solat berjamaah tak perlu lagi wirid-wirid gini, tak ada dalil. Itu reka-reka. Reka-reka itu. Maka kalau reka-reka, kita pun reka-reka. Maka saya kalau ngaji-ngaji gini, pertama ilmu, yang kedua otak. Karena ada orang berilmu tak berotak, ada orang berotak tak berilmu. Sekarang masalahnya ya, mau atau nggak mau itu dulu, ya kan? Mau atau nggak mau, butuh atau tak butuh, ya. Rasa hamba atau tidak rasa hamba, di sini yang perlu kita tanya. Yang wafi ampusikum afala tubsirun, di dalam dirimu banyak tanda-tanda, kenapa tidak kau perhatikan? Maka di antaranya perlu kita perhatikan, kita ini mau atau nggak mau, butuh atau nggak butuh, hamba atau tidak hamba. Ininya masalahnya. Dah, kita bilang begini ya. Di zaman Nabi dulu, di zaman Nabi itu setelah selesai sholat, sahabat itu duduk di tempat duduk semayangnya, atau mundur nyari tempat duduk lain, atau bagaimana, kan gitu. Karena kembalikan kepada contoh awal dulu. Maka kalau ini pertanyaan diajukan kepada saya katakan yang paling pertama, saya tak tahu bagaimana di zaman Nabi kelakuan sahabat selesai sholat. Saya tak tahu. Kalau ustaz tak tahu, bagaimana kita menyimpulkannya? Kan begitu. Bagaimana menyimpulkannya? Ya ngapain disimpul kalau nggak tahu? Apa yang disimpul? Orang kita nggak tahu. Kalau demikian, ada nggak peninggalan Nabi untuk kita bisa menyimpulkan? Ada. Ada. Apa itu peninggalan Nabi? Hadisnya. Kata Nabi, malaikat di langit berdoa untuk orang yang menetap di tempat duduk semayangnya. Karena dalam bahasa, dalam ibarat hadis itu, allazi shalla fihi. Nah, yang dia sholat padanya, dia duduk di tempat sholatnya. Bapak misalnya selesai sholat, bapak sholat di mana? Di sini. Selesai sholat, bapak duduk di situ. Malaikat di langit berdoa. Doanya 3. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkan dia. Dia siapa itu? Dia jamaah apa dia yang tetap duduk? Dia yang tetap duduk. Ya Allah terimalah tobatnya. Kalaupun dia bertobat, tobatnya terima. Itu informasi dari Nabi. Malah bahwa malaikat berdoa untuk orang yang tetap di tempat duduk semayangnya,
doa malaikat 3. Ampunkan dia, sayangi dia, terima tobatnya. Udah. Apa kelebihan doa kita dengan doa malaikat? Oh, jauh lebih malaikat. Kenapa? Malaikat doanya di langit, sedangkan kita doa di bumi. Kalau doa kita diangkat, diangkatnya kemana? Malaikat nggak payah diangkat pun udah di langit. Itu loh kelebihannya. Malaikat udah di langit kian. Nah, kemudian kalau kita berdoa, ini kelebihan malaikat ini. Kemudian kalau kita berdoa lagi kepada Allah, kita sendiri kan gitu. Kalau malaikat jutaan. Ya. Datang kita tidak berikan kesempatan untuk malaikat berdoa kepada Allah agar kita dapat 3, gara-gara kita mundur. Duduk sana sama duduk di sini apa bedanya? Nggak ada bedanya, sama-sama duduk. Cuman kenapa mesti mundur? Ya. Inilah bisikan setan supaya kita tidak mendapat 3 fadilah ini. Sejauh ini keterangan saya belum menjawab bagaimana kelakuan para sahabat di zaman Nabi, kan gitu. Baru kita mereka-reka, ya kan? Boleh nggak kita mereka-reka? Ya. Bolehlah mereka-reka. Begitu Nabi ngomong kepada sahabat keutamaan duduk di tempat semayang setelah semayang, bahwa fadilahnya besar, jutaan malaikat berdoa di langit untuk orang yang menetap di tempat duduk semayangnya tadi. Andaikan sahabat tidak mau mengamalkan hadis itu, andaikan ya. Misalnya Nabi bilang sama bapak, Nabi bilang, wah, gitulah istilahnya. Ini istilahnya aja. Wah, kalau wak duduk di situ, malaikat di langit berdoa untuk wak. Terus wak ini tadi pergi aja, nggak open. Kira-kira mana lebih disenangi Nabi, wak tadi patuh terhadap hadis ini atau wak cuek terhadap hadis ini? Kan gitu reka-rekanya dulu. Tentu lebih senanglah Nabi, sahabat ini tadi patuh terhadap hadis ini. Baru kita tanya, sahabat itu patuh-patuh apa bangkang-bangkang? Patuh-patuh. Kalau begitu reka-reka kita menjawab, berarti setiap sahabat selesai sholat, dia tetap duduk di tempat duduknya masing-masing. Artinya begitulah yang dicontohkan di zaman Nabi. Para sahabat itu selesai sholat duduk di tempatnya masing-masing. Kan begitu? Dah. Ada nggak sahabat yang mundur? Ada. Sahabat yang tukang kambing itu sebenarnya Sa'labah. Dia yang buru-buru pulang. Gara-gara apa? Ngurusin kambingnya. Nah, terakhir apa kata Nabi? Ya, Nabi kecewa. Sibuk dia ngurus kambingnya, makin banyak kambingnya, 3 lembah nggak muat. 3 lembah. Karena kan Arab dulu kan dia bergunung-gunung. Ini ada lembah, 3 lembah udah nggak muat kambingnya tadi, tak terkandangkan lagi. Oleh karena itu dia mengembala agak jauh. Terakhir tak nampak lagi. Diutus oleh Nabi Muhammad. Ya, diutus minta zakatnya. Nah, tak mau dia ngasihnya. Akhirnya turunlah ayat menjelaskan celakanya Sa'labah. Barulah datang Sa'labah ini tadi. Nabi nggak mau terima lagi karena Allah udah bilang celaka. Tak mau nerima. Meninggal Nabi, dibayarnya zakatnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar tak terima.
Aku tak mau nerima karena Nabi nggak nerima. Di masa Umar, bawaannya zakatnya kepada Umar. Apa kata Umar? Aku tak mau nerima karena Abu Bakar pun nggak nerima. Ini hebatnya sahabat. Sama dia. Beda sama kita. Kau nggak nerima, aku mau. Ini hebatnya sahabat. Nah. Kemudian masa Utsman bin Affan, bawanya lagi zakat tadi. Tak nerima juga, aku tak mau nerima karena Umar tak nerima, dan meninggallah dia di masa Utsman bin Affan. Nah. Bagaimana Sa'labah? Dia membuat kebiasaan setelah salam pulang. Nah, bid'ah itu. Bid'ah yang pertama, dia membuat bid'ah baru, selesai salam pulang. Sahabat yang lain duduk. Dah, ini dari hadis tadi. Yang kedua, kita mereka-reka lagi dari hadis yang lain. Kita reka-reka lagi dari hadis yang lain. Kami kalau sholat berjamaah, kata sahabat, tempat yang paling kami suka saf depan. Berarti inilah ini saf depan. Yang sebelah kanan, berarti kanan imam. Saf depan sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasulullah selesai salam menghadapkan wajahnya kepada kami. Kami yang mana itu? Kami yang kanan. Berarti imam selesai salam jangan ngadap ke makmum gini. Karena kata kami di situ, kami kanan. Kan gitu. Kalau kita urut hadisnya itu ke kanan. Dah. Untuk apa sahabat berebut-rebut memilih saf depan sebelah kanan? Ya, karena Rasul menghadapkan wajahnya kepada kami. Saya ulangi lagi. Untuk apa sahabat berebut-rebut memilih saf depan sebelah kanan? Kalau memang selesai salam mereka pulang, kan gitu. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap sahabat tetap duduk di tempat duduknya. Artinya ini perkara contoh. Dah. Hadis ini bukan dalam satu riwayat, banyak. Selesai sampai di sini. Berarti sahabat selesai salam tadi duduk di mana? Duduk di tempat duduknya. Udah. Ngapain sahabat duduk itu di situ? Selesai salam duduk gitu. Kalau gitu, mungkin nggak duduknya gini. Ngapain sahabat duduk itu? Reka-reka lagi lah, kita reka-reka. Karena yang mengatakan selesai salam tidak perlu wirid, tidak perlu zikir berjamaah, itu pun bukan dalil, reka-rekanya itu. Reka-rekanya itu. Karena ada ustaz berkata, selesai sholat berjamaah, tak perlu lagi wirid-wirid gini, tak ada dalil. Itu reka-reka. Reka-reka itu. Maka kalau reka-reka, kita pun reka-reka. Kira-kira ngapain sahabat tadi duduk di situ? Tentu mencontoh Nabi. Dah. Mencontoh Nabi. Baru kita tanya, memangnya Nabi ngapain? Ngapain Nabi? Ya. Abdullah bin Zubair meriwayatkan, Rasul selesai sholat, zikirnya suaranya tinggi. Hadis riwayat Imam Muslim, suaranya tinggi. Udah, kita reka aja dulu, kita reka. Ya. Misalnya Rasul tadi selesai salam, dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Suara Nabi tinggi. Sahabat tadi pencontoh Nabi apa bukan? Waktu Nabi baca Allahumma antas salam, sahabat yang nyontoh Nabi, mungkin nggak sahabat baca Yasin,
wal Qur'anil Hakim. Nabi bilang Allahumma antas salam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alif lam mim gitu. Mungkin enggak otak gini mikirnya gitu? Tidak. Tentu karena sahabat pencontoh Nabi membaca apa yang dibaca oleh Nabi. Kira-kira terjadi zikir berjamaah apa zikir masing-masing? Orang bertanya, Ustadz, kalaupun zikir berjamaah kan nggak dipandu oleh satu imam, itu reka-reka dia kan gitu. Dia pun non dalil itu. Baru kita jawab, atas dasar apa sahabat tadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Kalau bukan Nabi yang pertama baca, apa enggak itu menjadi dalil? Udah. Baru kita tanya fadilah menetap di masjid. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang lama duduk atau yang bentar duduk? Karena masjid tempat i'tikaf kan gitu. Misalnya ada orang berkata aku sunnah, kami kaji sunnah, terus selesai itu langsung pulang. Secara sunnah, mana yang besar pahalanya? Duduk lama di sini atau cepat pulangnya secara sunnah? Kan gitu. Nah, maka saya kalau ngaji-ngaji gini, pertama ilmu, yang kedua otak. Karena ada orang berilmu tak berotak, ada orang berotak tak berilmu. Jelas ya? Nah, baru kita lihat dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 3300 3336. Kalau nggak salah saya begitu. Riwayat Imam Bukhari. Nah, pernah pada satu ketika malamnya turun hujan. Sahabat tak banyak yang datang berjamaah. Malamnya turun hujan. Subuh itu sahabat banyak yang tak datang jamaah. Nah, jangan ini nanti dijadikan dalil. Oh berarti jangan gitu. Dah. Selesai sholat berjamaah subuh itu, nah, mereka semua menyalami Nabi. Nyalami Nabi 3360. Ah, salah tadi. Ya, ini saya ralat. Nomor hadis 3360. Mereka menyalami Nabi. Selesai sholat. Jadi kalau ada orang berkata tak disunahkan salam-salaman setelah sholat, jadi hadis ini mau kita buang kemana? Begitu. Artinya apa? Begitu kita tunjukkan ada hadis mereka salam-salaman setelah sholat bersama Nabi, ini menunjukkan mereka nggak pulang kan gitu. Kita perkuat lagi dalil yang tadi. Baru kita buka lagi hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Mereka semua ya berzikir dengan suara yang lantang, kedengaran sampai ke jalan. Zaman itu mic belum ada. Zikirnya sahabat kedengaran sampai ke jalan. Dan kita tidak tahu zaman Nabi dulu di Masjid Nabawi jauhnya sama jalan semana jaraknya, kita juga nggak tahu. Katakanlah sedekat ini, tapi kedengaran sampai ke jalan. Kira-kira zikir Nabi itu pelan apa tidak? Yang kedua dari sisi manfaat, ya, apa gunanya zikir kuat? Untuk mendaya gunakan pendengaran terhadap yang baik. Ini kuping ini dengar dangdut udah sering, dengar keroncong, dengar nyanyi itu udah sering, dengar makian tak apa-apa udah sering. Tak pula diimbangi dengan suara zikir. Kalaulah di akhirat ditanya, kuping, apa aja yang kau dengar? Oh banyak, dangdut sering, pop sering. Dengar zikir pernah nggak? Kata guruku zikir jangan kuat. Berarti kuping ini tidak pernah digunakan untuk mendengarkan yang baik. Makanya waktu Umar dan Abu Bakar
Abu Bakar zikirnya pelan. Pelan kali zikirnya dalam riwayat Imam Abu Daud. Saya baca itu dalam tafsir Ruhul Bayan itu. Ya, pelan kali zikirnya. Nabi datang. Abu Bakar, jangan pelan kali suaramu. Kok angkat sikit? Angkat sikit. Nabi nyuruh angkat. Umar kuat kali pula, kelewat kuat. Umar, kau pelankan sikit. Berarti sedang-sedang. Ini yang ma'ruf di zaman Nabi. Datang orang sekarang tak boleh, tak boleh. Berarti kan mengada-ngada. Yang mengada-ngada itu bukan yang zikir jahar, dia yang mengada-ngada, merubah keputusan dari yang ada menjadi tidak ada. Jadi zikirnya itu sedang, jangan kuat kali. Datang orang komplain, berarti Ustaz salah katanya. Salahku di mana? Nah, Ustaz kemarin subuh tu zikir kuat-kuat. Mbok kalau tolol itu tolol agak mikir dikit lah. Yang kuat bukan suaraku, suara mic masjid. Ya. Kan bukan suaraku, suara mic-nya, aku pelannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cak nggak usah pakai mic, nggak kedengaran. Nah. Dan andai kata kuat pun yang kau dengar apa? Ya astagfirullah. Salahku di mana? Kereta King lewat nggak pernah kau salahkan pembawanya, besar kali suaranya. Iya, memang otak-otak King kadang-kadang. Ya.